Mantan narapidana kasus korupsi diperbolehkan mendaftar sebagai calon anggota legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada pemilihan umum 2024. Sebab dalam aturan tentang syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD yang tertuang dalam pasal 240 ayat 1 huruf G, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum tidak disebutkan secara khusus larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar. Akan tetapi seorang mantan narapidana, termasuk kasus tindak pidana korupsi yang ingin mendaftar diwajibkan mengumumkan kepada masyarakat bahwa dirinya pernah dihukum akibat kasus korupsi dan telah selesai menjalani hukuman tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Juraidin Shihab, Ketua KPU Kabupaten Lombok Utara ketika ditanyai Tanjung TV di kantornya kemarin. Kalau kita lihat dari segi aturan, yaitu PKPU nomor 31 2018 ya, itu diperbolehkan ya, sepanjang ia memenuhi syarat. Kalau di PKPU itu mengaturkan narapidana tersebut yang akan mencalonkan diri itu harus menyertakan surat ya dari kepala lapas ya, itu yang pertama, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menjalankan hukumannya, menyelesaikan ya, atau telah telah melalui atau menyelesaikan hukumannya di penjara dengan bukti putusan pengadilan yang punya hukuman yang tetap. Di samping itu juga yang bersangkutan itu mengumumkan di media nasional maupun lokal bahwa dia secara jujur telah menjalani hukuman penjara tersebut. Itu diumumkan di media sosial maupun atau ya lokal bahasanya ya. Ketua redaksinya nanti yang mengumumkan ya. Ketuanya dari dari surat kabar tersebut. Itu kepala redaksi lah, kepala medianya. Itu ada buktinya dan itu akan kalau KPU dia akan umumkan kalau itu. Yang dari syarat yang wajib kalau itu. Di samping SKCK, kalau SKCK syarat yang wajib memang. Secara umum ya, setiap caleg ya memang harus membuat itu. Nah, kalau ini kan perlakuan khusus bagi yang caleg yang narapidana. Ya dua hal tersebut gitu. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum pernah melarang mantan koruptor untuk ikut pemilihan legislatif pada pemilu 2019. Dalam pasal 4 PKPU itu disebutkan bahwa partai politik tidak boleh menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi sebagai bakal calon legislatif. Setelah ada peraturan tersebut, tercatat ada 13 pengajuan uji materi yang diterima Mahkamah Agung untuk menggugurkan regulasi tersebut. Gugatan-gugatan itu diantaranya diajukan oleh para mantan koruptor yang ingin menjadi anggota DPR. Dalam putusannya, MA menyatakan bahwa larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Dengan adanya putusan uji materi tersebut, mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Pemilu. Dari Lombok Utara, Syahnanda Utama mengabarkan.